Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kimia Fisika akan mempresentasikan tentang koloid. Adapun untuk anggota kelompok 5, yaitu yang pertama adalah Aulia Marwan, yang kedua adalah Husnul Hatimah atau saya sendiri, yang ketiga Vivi Nandini, dan yang keempat Jihan Nadifa Rizkina. Apa itu koloid? Koloid adalah sistem campuran di mana partikel-partikel kecil ukuran antara 1 nanometer hingga 1 mikrometer terdispersi dalam medium lain, yaitu cair, gas, atau padat tanpa mengendap. Partikel koloid tidak terlihat dengan mata telanjang dan dapat terdispersi secara merata dalam suatu fase. Contoh umum dari koloid termasuk susu, kabut, dan cat. Perbandingan antara sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, dari aspek ukuran partikel. Larutan ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan untuk suspensi ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Yang kedua, jumlah fase. Larutan terdiri dari 1 fase, koloid terdiri dari 2 fase, sedangkan untuk suspensi terdiri dari 2 fase. Yang ketiga, kestabilan. Larutan stabil atau tidak mengendap. Koloid pada umumnya stabil, dan untuk suspensi tidak stabil atau mudah mengendap. Yang keempat, pemisahan. Larutan tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring dengan penyaring ultra. Suspensi dapat disaring. Yang kelima, pengamatan mikroskop. Larutan homogen atau tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Koloid secara mikroskopik bersifat homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Kalau suspensi bersifat heterogen. Yang keenam, sistem dispersi. Larutan molekular. Koloid padatan halus, sedangkan untuk suspensi padatan kasar. Yang ketujuh, contoh dari larutan adalah larutan gula, udara bersih, etanol 70%. Kalau koloid, air sabun, susu, mentega, santan, dan puding. Sedangkan untuk suspensi, contohnya adalah minuman kopi, air sungai yang kotor. Selanjutnya, pentingnya koloid dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari makanan, kemudian industri, kemudian kesehatan, dan yang terakhir adalah teknologi. Kemudian karakteristik koloid bisa dilihat dari ukuran partikelnya, stabilitasnya, dan sifat optiknya. Baik, selanjutnya energi dalam sistem koloid. Energi dalam sistem koloid ada 2, yakni energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dalam sistem koloid energi yang berasal dari posisi partikel koloid dalam medium. Semakin dekat partikel, semakin tinggi energi potensialnya karena adanya gaya tarik-menarik, tolak-menolak antar partikel. Sedangkan energi kinetik berhubungan dengan gerakan partikel koloid. Partikel bergerak secara acak dalam medium, dan energi kinetik ini mempengaruhi stabilitas dan distribusi partikel. Selanjutnya, energi dalam interaksi partikel. Ada 3. Yang pertama, interaksi antara partikel dalam koloid dapat berupa gaya tarik-menarik atau gaya van der Waals dan gaya tolak-menolak atau gaya elektrostatik. Yang kedua, energi yang terlibat dalam interaksi ini sangat penting untuk stabilitas koloid. Yang ketiga, penambahan surfaktan dapat mengubah energi interaksi ini, membantu meningkatkan stabilitas koloid yang dengan mengurangi ketegangan permukaan dan meningkatkan dispersibilitas. Selanjutnya ada jenis koloid. Jenis koloid terdiri dari 4. Yang pertama, koloid sol. Contohnya cat, tinta, dan susu. Koloid sol dapat bersifat stabil
dan digunakan dalam banyak aplikasi industri. Yang kedua, koloid aerosol. Contohnya kabut, air dalam udara, dan asap. Aerosol sering ditemukan di lingkungan dan memiliki dampak pada kualitas udara. Selanjutnya ada koloid emulsi, contohnya mayones, minyak dalam air, dan krim. Emulsi memerlukan emulsifer untuk mempertahankan stabilitasnya. Selanjutnya yang terakhir ada koloid gel, agar-agar dan gelatin. Gel memiliki tekstur kental dan digunakan dalam makanan serta aplikasi medis. Selanjutnya ada sifat koloid. Sifat koloid terdiri dari 6. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak siksak yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Yang ketiga, muatan koloid, yang merupakan partikel-partikel koloid bermuatan listrik. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Selanjutnya yang keempat, absorpsi. Absorpsi atau penyerapan pada permukaan adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Yang kelima, elektroforesis. Elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Dan yang terakhir ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat yang pertama pencampuran koloid beda muatan, yang kedua penambahan elektrolit, dan yang terakhir elektroforesis. Selanjutnya ada koloid liofil dan koloid liofob. Yang pertama, koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Liofil artinya cinta cairan dalam bahasa Yunani. Lio artinya cairan, filia artinya cinta. Sol liofil yang setengah padat disebut dengan gel. Contoh gel antara lain selai dan gelatin. Selanjutnya, koloid liofob adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Liofob berarti takut cairan. Fobia atau takut. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut dengan koloid hidrofob. Koloid ini biasanya berasal dari senyawa anorganik. Koloid hidrofob bersifat reversibel, artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya sol emas. Jika medium pendispersinya diambil, sol emas membentuk emas padat. Setelah emas padat terbentuk, tidak dapat berubah menjadi sol emas kembali, meskipun ditambah dengan medium pendispersinya. Contohnya sol AgCl dan sol CaCO3. Susu, mayones, sol belerang, sol sulfida, sol logam, dan sol FeOH3. Mungkin sekian dari saya serahkan ke rekan kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara sifat koloid hidrofil dan koloid hidrofob, di mana koloid hidrofil ini stabil, terdiri atas zat organik, kekentalannya tinggi, sukar diendapkan dengan penambahan zat elektrolit, kurang menunjukkan gerak Brown, kurang menunjukkan efek Tyndall, dapat dibuat gel, umumnya dibuat dengan cara dispersi, partikel terdispersi mengabsorpsi molekul, reversibel, mengabsorpsi mediumnya.
Contohnya itu sabun, agar-agar, kanji, deterjen, dan gelatin. Sementara untuk koloid hidrofob itu kurang stabil, terdiri atas zat anorganik, kekentalannya rendah, mudah diendapkan oleh zat elektrolit, gerak Brown sangat jelas, efek Tyndall sangat jelas, hanya beberapa yang dapat dibuat gel, hanya dapat dibuat dengan cara kondensasi, partikel terdispersi mengabsorpsi ion, irreversibel serta tidak mengabsorpsi mediumnya. Adapun contohnya yaitu sel belerang, sel logam serta sel AgCl. Adapun dalam metode pembentukan koloid itu ada dua, yaitu dispersi dan kondensasi. Di mana dispersi merupakan metode yang melibatkan pemecahan zat padat menjadi partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam medium cair atau gas. Contohnya dalam pembuatan cat dengan mendispersikan pigmen padat dalam pelarut cair. Sementara untuk metode kondensasi melibatkan penggabungan partikel-partikel kecil untuk membentuk partikel koloid yang lebih besar dari zat terlarut. Adapun contohnya yaitu pembentukan aerosol dari uap air yang mengembun menjadi tetesan air dalam udara. Itu cara memurnikan koloid. Ada 3 cara, yaitu dialisis, ultrafiltrasi, serta elektroforesis, di mana dialisis adalah teknik memurnikan koloid dengan cara melewatkan satu pelarut pada sistem koloid melalui membran semipermeabel. Ion-ion atau molekul terlarut akan terbawa oleh pelarut, sedangkan partikel koloid tidak. Cara yang kedua yaitu ultrafiltrasi, di mana diameter partikel koloid lebih kecil daripada partikel suspensi sehingga koloid tidak dapat disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Koloid dapat disaring dengan menggunakan kertas saring yang berpori halus. Untuk memperkecil pori, maka kertas saring dicelupkan ke dalam koloidan, misalnya selofan. Cara yang ketiga yaitu elektroforesis. Cara kerja pemurnian dengan cara elektroforesis yaitu koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif, sehingga campuran koloid positif dan negatif dapat dipisahkan. Adapun contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu sabun dan deterjen, pengolahan air bersih, pemurnian gula, serta penggumpalan darah. Selanjutnya yaitu stabilitas koloid. Stabilitas koloid itu ada 4. Yang pertama, ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin stabil sistemnya. Partikel kecil memiliki energi kinetik yang lebih besar sehingga tetap tersebar dan sulit mengendap. Namun, jika partikel terlalu kecil, gaya tarik antar molekul seperti gaya van der Waals bisa menyebabkan aglomerasi. Yang kedua yaitu konsentrasi, di mana konsentrasi koloid yang terlalu tinggi dapat menyebabkan partikel lebih sering bertumpukan dan berpotensi menggumpal. Konsentrasi yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem kurang efektif dalam membentuk jaringan yang mempertahankan stabilitas. Stabilitas optimum dicapai pada kisaran konsentrasi tertentu tergantung pada jenis koloid dan media dispersinya. Yang ketiga yaitu pH dan ion atau muatan partikel, di mana pH akan sangat memengaruhi muatan partikel koloid. Jika pH mendekati titik isoelektrik, di mana muatan bersih partikel sama dengan 0, gaya tolak menolak antar partikel berkurang, sehingga koagulasi lebih mudah terjadi. Ion dalam larutan, terutama ion dengan muatan tinggi, dapat menetralkan muatan permukaan koloid dan menyebabkan destabilisasi. Yang keempat yaitu temperatur. Kenaikan temperatur meningkatkan energi kinetik partikel sehingga meningkatkan peluang tumbukan antar partikel. Temperatur tinggi juga dapat memengaruhi viskositas medium, sehingga dapat mempermudah partikel untuk bertemu, hingga akhirnya koagulasi lebih mungkin dapat terjadi. Namun, beberapa koloid dapat menjadi lebih stabil pada suhu tertentu tergantung pada sifat kimianya. Misalnya, koloid protein dapat menggumpal saat dipanaskan karena denaturasi. Selanjutnya yaitu aplikasi koloid dalam teknologi.
Ada dua, yaitu nanoteknologi dan material komposit. Yang pertama yaitu nanoteknologi. Pada medis, koloid digunakan dalam pengiriman obat, di mana nanopartikel dapat membantu menargetkan obat ke sel-sel tertentu. Yang kedua yaitu sensor. Nanopartikel koloid dapat digunakan dalam biosfer untuk mendeteksi cepat dan sensitif terhadap berbagai bahan kimia dan biologis. Yang ketiga yaitu katalis, di mana katalis berbasis koloid dapat meningkatkan efisiensi reaksi kimia dalam proses industri. Yang kedua yaitu material komposit. Di antaranya yang pertama konstruksi. Koloid digunakan dalam pembuatan komposit yang lebih kuat dan ringan, seperti dalam bahan bangunan dan kendaraan. Yang kedua yaitu elektronik. Koloid dapat digunakan untuk membuat komposit dengan sifat konduktivitas listrik yang baik, yang penting dalam pembuatan perangkat elektrolit. Yang ketiga yaitu pakaian dan tekstil. Koloid dapat digunakan untuk meningkatkan sifat ketahanan air dan tahan noda pada bahan tekstil. Baik, selanjutnya mengenai koloid dalam bidang medis. Yang pertama itu mengenai kontras radiografi. Koloid sering digunakan dalam agen kontras untuk meningkatkan kualitas dan gambar dalam prosedur radiografi. Misalnya itu barium sulfat yang digunakan untuk pemeriksaan saluran pencernaan. Yang kedua itu pengujian laboratorium, di mana koloid dapat digunakan dalam berbagai tes laboratorium seperti tes alergi, di mana reaksi antara koloid dan antigen dapat menunjukkan hasil yang jelas. Selanjutnya mengenai terapi koloid. Yang pertama itu pengiriman obat. Koloid dapat digunakan sebagai sistem pengiriman obat yang efisien. Nanopartikel koloid dapat membantu mengantarkan obat langsung ke sel target serta meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Yang kedua itu terapi pengobatan kanker, di mana koloid berbasis nanopartikel digunakan dalam terapi kanker, di mana zat pengobatan dapat diikat pada partikel koloid untuk mencapai tumor dengan lebih tepat. Yang ketiga yaitu terapi infus koloid. Dalam praktik medis, larutan koloid seperti dextran atau hidroksietilkan pati digunakan untuk mengganti volume darah pada pasien yang mengalami shock atau kehilangan darah. Adapun peran koloid dalam lingkungan, yang pertama itu polusi. Koloid dapat berperan dalam proses pencemaran lingkungan, terutama dalam akumulasi zat berbahaya. Partikel koloid dapat meningkat kontaminan seperti logam berat dan pestisida, di mana dapat mengendap air atau tanah. Yang kedua itu pengendalian dalam pengolahan air, remediasi tanah, serta penyaringan udara. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai contoh soal mengenai materi koloid. Yang pertama itu mengenai suatu industri makanan menggunakan senyawa A untuk membuat es krim lebih lembut. Senyawa tersebut itu membentuk sistem dispersi dengan ukuran partikel sekitar 100 nanometer dan tidak mengalami sedimentasi meskipun dibiarkan lama. Namun, jika ditambahkan elektrolit dalam jumlah banyak, terjadi penggumpalan partikel. Adapun pertanyaan yang timbul, yang pertama yaitu klasifikasikan sistem dispersi tersebut dan jelaskan alasan klasifikasinya. Jawabannya yaitu sistem dispersi tersebut adalah ukuran koloid partikel berada dalam kisaran koloid 1-1000 nanometer, tidak mengalami sedimentasi atau menunjukkan stabilitas kinetik dan mudah mengalami koagulasi jika ditambahkan elektrolit. Yang kedua yaitu jelaskan fenomena koagulasi yang terjadi saat ditambahkan elektrolit berdasarkan teori muatan permukaan koloid. Adapun jawabannya itu ketika elektrolit ditambahkan, ion-ion dari elektrolit akan menetralkan muatan pada permukaan partikel koloid. Akibatnya, gaya tolak menorak antara partikel hilang, partikel saling mendekat dan akhirnya menggumpal menjadi agregat besar yang disebut koagulat, lalu mengendap. Proses ini yang disebut sebagai koagulasi. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan dua metode yang dapat digunakan untuk menstabilkan sistem koloid tersebut. Adapun jawabannya itu yang pertama, memberi muatan negatif atau positif pada permukaan partikel koloid agar terjadi gaya tolak-menolak antar partikel. Yang kedua itu menambahkan zat seperti gelatin atau kasein agar partikel koloid dilapisi dan terhindar dari penggumpalan serta meningkatkan stabilitas.
Adapun contoh soal yang kedua yang kami paparkan mengenai materi koloid, yaitu seorang siswa melakukan eksperimen untuk membedakan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi menggunakan cahaya laser. Ia mengamati bahwa hanya salah satu sampel yang menunjukkan efek tindal. Adapun pertanyaan yang muncul pada contoh soal yang kedua itu yang pertama, jelaskan efek tindal dan bagaimana hal itu membantu dalam mengidentifikasi sistem koloid. Jawabannya yaitu efek tindal adalah penyebaran cahaya oleh partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat saat melewati sistem koloid. Adapun fungsinya itu membedakan sistem koloid yang menunjukkan efek tindal dari larutan sejati, yaitu tidak menunjukkan efek tindal, dan suspensi biasanya menyebabkan hamburan kasar atau sedimentasi. Pertanyaan yang kedua, jika partikel dalam sistem memiliki ukuran rata-rata 150 nanometer dan tidak menggumpal dalam jangka waktu lama, sistem apa yang sedang diamati siswa tersebut? Jawabannya yaitu ukuran partikel 150 nanometer berada dalam rentang koloid. Yang kedua, stabil, artinya tidak menggumpal atau mengendap. Yang ketiga, menunjukkan efek tindal. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh muatan bermuatan partikel terhadap stabilitas sistem koloid tersebut? Jelaskan mekanismenya. Yang pertama yaitu muatan permukaan partikel menghasilkan gaya tolak-menolak antar partikel sehingga partikel tetap terdispersi dan tidak saling mendekat. Ini menjaga stabilitas koloid jika muatan dinetralisasi, misalnya oleh ion dari elektrolit serta gaya tolak-menolak hilang dan partikel akan menggumpal. Contoh soal yang ketiga, yaitu dalam bidang medis, koloid digunakan dalam cairan infus khusus sebagai pengganti plasma darah karena kemampuannya mempertahankan tekanan osmotik. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan mengapa koloid cocok digunakan sebagai pengganti plasma darah dalam infus. Koloid dapat mempertahankan tekanan osmotik darah sehingga cairan infus koloid tidak cepat keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Partikel koloid dalam infus berperan seperti protein plasma yang menjaga volume darah dan tekanan darah tetap stabil. Pertanyaan yang kedua, berikan dua contoh lain pemanfaatan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari beserta jenis koloidnya. Adapun contohnya itu yang pertama dalam sabun atau deterjen koloid jenis sol cair, membantu mengemulsikan lemak dan kotoran. Yang kedua, susu emulsi cair dalam cair, lemak terdispersi dalam air, digunakan sebagai sumber gizi dan minuman. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana metode peptisasi dapat digunakan dalam pembuatan koloid untuk aplikasi medis? Peptisasi adalah proses pembentukan koloid dari endapan dengan menambahkan elektrolit kecil atau peptisator yang memberi muatan pada partikel endapan sehingga terdispersi menjadi partikel koloid. Dalam medis, ini digunakan untuk membuat suspensi koloid steril dari obat atau zat aktif yang sebelumnya berupa endapan. Baik, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami mengenai koloid yaitu koloid merupakan sistem campuran yang memiliki partikel kecil terdispersi dalam medium lain dan memenuhi berbagai karakteristik unik yang membedakannya dari larutan biasa. Adapun beberapa poin penting mengenai koloid adalah yang pertama itu karakteristiknya. Koloid memiliki ukuran partikel yang kecil, stabilitas yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan sifat optik yang khas seperti efek tindal. Yang kedua yaitu mengenai jenis koloid. Koloid dapat dibedakan menjadi beberapa jenis termasuk sol, aerosol, emulsi, dan gel, masing-masing dengan aplikasi dan contoh yang berbeda. Yang ketiga itu aplikasi teknologi. Koloid memiliki peranan penting dalam berbagai bidang termasuk nanoteknologi dan material komposit yang berkontribusi pada inovasi dan pengembangan teknologi modern. Yang keempat yaitu di bidang medis. Dalam bidang medis, koloid digunakan untuk diagnostik dan terapi termasuk dalam pengiriman obat dan pengobatan kanker. Yang kelima, lingkungan. Koloid berperan dalam pengendalian polusi baik melalui proses pengolahan air maupun remediasi tanah dan membantu memperbaiki kualitas lingkungan. Adapun materi yang dapat kelompok saya bagikan mengenai koloid lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton serta membaca PPT kami serta video kami. Itulah materi mengenai koloid yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang membaca serta menonton video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.